Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami dari HKBP Sosorgoting, Resort Sosorgoting mengucapkan selamat mengikuti ibadah Minggu kepada seluruh pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Tuhan memberkati. Karena itu marilah kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau sajalah penyelamat dan perlindungan. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengarkan KOR dari Ina Gabungan.
Kita kembali bernyanyi nomor 705 ayat 2-3. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu.
Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan kur dari Gemende Agape.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 755 ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-9 setelah Trinitatis ini. Tertulis dalam kitab 2 Korin pasal 1 ayat 15 sampai ayat 24. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memberitakan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berpikir teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacita kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan kur dari NHKBP.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 185 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Molo tarimang rimang ingoluna dihasia mano sangat kisoring si daun dingolu si sato kino akalas kiro hadang manotong arsat dohoti lupe tuso ada manotong iso surat kiasan diro adang tarambat akai alani sotung taririm hodi ngoluna di kanon tukso ada manotong iso namora na sangap na galepeo napugus na leanang napunjupeo namora na sangap na galepeo napugus na leanang napunjupeo molo tuasa las birohasi taono na pasu-pasu tungso ada
tua sanas wiroasi taonon ng pasu-pasu tung soada doin barmin sude tolma padang bagisi atong tuan luluan budi ngolung disoti biyon tagamon tanim dori pagalapan di ngolung nagasal puon say hari konton mamagiahin pajawon di Tuhani asa taruli homuse di pasu-pasunai ngoluna manotongi Masay godang doang batambat di ngolumi mambat tarlalap tiap Tuhanmu ay ibanado napahoton ngolumi sito napahoton ngolumi sito unang pangasahon diri male ay sudedo itung naso hase ay ingot maiso tusang asan putik kimi say langihon mahatani tuhat taguruhon maunang marnalo jay hatai bohalmi tungolu naso nangi Masay godang doang batambat di ngolumi mamban tarlalap tiap Tuhanmu ay ibanado napahoton ngolumi sito napahoton ngolumi sito unang pangasahon diri male ay sudedo itung naso hase ay ingot maiso tusang asal putik kimi sa langihon mahatani tuhat taguruhon maunang marnalo jay hatai bohalmi tungolu naso nangi Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 826 ayat 1. Sambil kita mengumpulkan persembahan. Hallelujah.
Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang ada di HKBP Sosorgoting dan jemaat Tuhan pemirsa yang ada di Nusantara TV yang boleh bersekutu di hari Minggu ini. Kami akan menyampaikan firman Tuhan minggu yang ke-9 setelah Trinitatis, tertulis dalam buku Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Saya akan membacakannya buat kita semua. Ibu bapak, saudara-saudari boleh mengikutinya di dalam hati. Demikianlah firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, jemaat yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Janji itu adalah utang. Kalau ungkapan itu diungkapkan, diucapkan, dikatakan, tentu biar tidak menjadi utang. Sikap dari orang yang mengikat janji, sikap dari orang yang mendengarkan janji adalah menaati atau menepati. Ibu bapak, saudara-saudari, minggu kita minggu ke-9 setelah Trinitatis dengan topik semua janji Tuhan dipenuhi. Janji yang mana yang Tuhan penuhi dalam cerita sejarah kehidupan orang Israel dalam buku Yosua? Kita memang harus melihat kembali jauh ke belakang tentang pemilihan Allah kepada Israel itu sendiri. Terlebih Kejadian pasal yang ke-17 ayat 7, di mana janji itu pertama sekali diungkapkan oleh Allah, diberikan oleh Allah dan diinisiatifkan oleh Allah kepada Abraham. Ada 3 janji Allah kepada Abraham. Yang pertama adalah tentang tanah. Tanah yang akan mereka tempati. Bukan saja Abraham tetapi turun-temurun. Sehingga dari mulanya Abraham dipanggil dari Ur Kasdim untuk menempati tanah yang dijanjikan oleh Allah. Dan itu telah Tuhan genapi. Yang kedua adalah keturunan. Keturunan Abraham dan selanjutnya akan banyak, sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Yang ketiga adalah Israel dan keturunan Abraham harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Iko gabe pasu-pasu manasida. 3 tema sentral janji Allah kepada Abraham
yang terus dan terus disuarakan Allah, sekalipun dalam pasal yang ke-21 dalam kitab Yosua ini Allah telah dan akan menepati janjinya. Ibu bapak saudara-saudari, kenapa Israel dipilih oleh Allah? Kitab Ulangan pasal 7 ayat 7 sampai ayat 8. Firman Allah berkata, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, juga bukan karena Allah terpikat hatinya, tetapi Allah memilih kamu karena Dia mengingat janji setianya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Ini yang menjadi dasar penggenapan janji Allah dalam Yosua pasal 21 ini. Ibu bapak, kita yang bersekutu di gereja ini, dan ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Nusantara TV, janji itu adalah utang. Itu adalah ungkapan yang sedikit boleh menjadi bagian yang paling penting harus kita ingat. Artinya yang pertama, jangan sembarangan mengikat janji, jangan sembarangan mengungkapkan janji, jangan sembarangan membuat sebuah perjanjian kalau dirimu tidak mampu menepatinya, karena itu akan menjadi utang terus menerus sampai kamu sendiri mampu menepatinya. Allah sangat setia dengan janjinya. Kenapa Allah setia dengan janjinya? Karena Allah sendiri memiliki salah satu karakternya adalah karakter kesetiaan. 2 Timotius pasal 2 ayat 13 dituliskan seperti ini. Allah yang setia, manusia yang tidak setia. So haposa pehita utabod rumeyong marbasa bata di dokson. So haposa pehita tong do haposa nanggo ibana. Aidang tarswadasa dirina. Manusia tidak setia, tetapi Allah setia. Karena apa? Karena sikap pribadi dari Allah itu sendiri adalah setia. Kita tanya pada diri kita, ibu bapak saudara-saudari, sebagai orang Kristen, dari awal kita sudah diikatkan dengan janji. Jadi di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru, bahkan di agama-agama Timur Tengah, tidak ada hubungan yang tidak dimulai dengan perjanjian. Tidak ada hubungan yang tidak dimulai dengan perjanjian. Jadi setiap hubungan selalu dimulai dengan perjanjian, dan perjanjian didirikan dengan sebuah akibat. Jika kau melanggar janji, maka kau akan mendapat efeknya. Jika kau menepati janji, maka kau akan mendapatkan dampaknya. Hadirion nidebata, pribadi Allah yang setia, itulah yang mau diperkenalkan kembali pada kita yang bersekutu, yang mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini. 5 Musa, Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sangat ditegaskan tentang keberadaan Allah yang setia,
yang dikatakan dalam bahasa Ibrani Elhan Aman. Allah yang setia. Setia dalam setiap situasi, setia dalam setiap kondisi, setia dalam setiap ungkapan-ungkapan dan ucapan-ucapan, setia dalam setiap tindakan. Saya katakan tadi, coba kita tanya diri kita. Apakah kita menjadi salah satu pengikut Kristus, pengikut Allah yang memang mencerminkan kesetiaan? Karena tadi saya katakan kekristenan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus dari awalnya sudah terikat dan mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perjanjian. Yang pertama, pasangan muda-mudi. Mereka diikatkan dalam sebuah kesetiaan pernikahan. Kedua, Tuhan memberikan kebahagiaan melalui kelahiran seorang anak, putra atau putri. Mereka diikatkan dengan sebuah perjanjian membawa anak-anak ke gereja dengan baptisan kudus. Di situ juga diikatkan dengan sebuah perjanjian. Kemudian anak-anak bertumbuh dan kita juga diikatkan, orang tua juga diikatkan untuk membawa anak-anak bersekutu ke gereja. Kemudian anak-anak bertumbuh menjadi remaja dan juga menjadi naposo bulung. Kemudian mereka mengikatkan diri melalui pengakuan iman, maka tindakan haporsiaun. Sesudah itu lanjut terus, mereka akan mengikatkan diri, setiap pribadi mengikatkan diri dalam perjamuan kudus, daging dan darah Kristus. Tidak ada kehidupan orang Kristen yang tidak terikat dengan perjanjian. Pertanyaannya, apakah perjanjian yang sudah diikatkan dan yang kita ikatkan, apakah kita menjadi salah satu orang yang setia? Kita tanya pada diri kita. Kita tanyakan bagaimana sebenarnya kesetiaan kita dengan perjanjian-perjanjian yang telah diikatkan dan yang telah mengikatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya ulang kembali 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Sohapo sapehita. Jika kita mengingkar akan janji, tetapi Tuhan tetap setia. Karena apa? Karena kesetiaan Allah tidak bisa diganggu gugat oleh kondisi apapun. Kesetiaannya selalu berbarengan dengan kasihnya. Kasihnya adalah bentuk nyata menutupi ketidaksetiaan kita dan menunjukkan kesetiaan dari setiap tindakan-tindakan Allah. Yang terakhir, semua janji Tuhan dipenuhi. Ini mau mengingatkan kita, saudara-saudari, molo debatado parjolo mengikatkan perjanjian. Jika Allah pertama sekali mengikatkan perjanjian, tentu ada proses-proses yang perlu kita taati. Tuhan tidak pernah gagal akan janjinya. Yang gagal kita. Kegagalan kita tentu mempunyai konsekuensi. Setiap kegagalan kita memiliki konsekuensi. Tentu yang paling besar bukan soal konsekuensi atau hukuman akibat dari pelanggaran-pelanggaran janji kita. Tetapi yang paling besar dari setiap konsekuensi itu, Tuhan masih dan terus tetap menyayangi kita. Hiduplah dan tetaplah hidup dalam
perjanjian dengan Allah, berusahalah untuk senantiasa menggenapi apa yang kau ucapkan, apa yang sudah kau ikatkan, apa yang sudah kau putuskan sebagai bukti dari kepemilikan Allah yang telah memilih kita dari awal sekarang sampai selama-lamanya untuk membawa kedamaian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengar di minggu ini. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah yang memberikan dan terus menggenapi janji. Tak satu pun janji yang Tuhan telah berikan tidak Tuhan genapi. Tuhan menuntun kami, Tuhan mengajari kami bahwa Tuhan adalah Allah pengasih, penyayang yang menolong kami untuk melakukan banyak hal, terlebih tentang kebaikan-kebaikan. Terima kasih dalam setiap gumul juang kehidupan kami, yang tentu saja kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat. Tetapi kami mohon tuntunan-Mu agar kami bisa dan mampu melakukannya sesuai dengan arahan, ajaran dari Roh Kudus. Berkati kami hari ini dan ke depannya. Dan teguhkan hati kami dan pikiran kami bahwa Tuhan akan senantiasa menggenapi janji-janji dengan semua proses-proses kehidupan yang kami sendiri sulit mengerti. Tapi dengan tuntunan Roh Kudus-Mu kami boleh melihat bahwa senantiasa kasih setia-Mu, kebaikan-Mu tidak akan pernah Engkau ingkari. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mohon Pada-Mu. Amin. Kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Kau bertulung mata,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu Madita. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. HKBP Sosor Gunting merupakan huria sabungan dari Resort Sosor Gunting yang memiliki satu pagaran, yaitu HKBP Pakak Dolok. HKBP Sosor Gunting terletak di Jalan Bakara, kilometer 2, Desa Sosor Gunting, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Pada awalnya, nama daerah Sosor Gunting adalah Toguan Bitatar. Di daerah ini tinggal ketiga turunan Toga Simamora, yaitu Toga Purba, Toga Manalu, dan Toga Debata Raja. Ditambah dengan marga lain seperti Marga Sinaga, Simatupang, Sitohang, Sigalingging, Samosir Pakpahan, dan yang lainnya. Warga jemaat HKBP Sosor Gunting terdiri dari 3 desa, yaitu Desa Sosor Gunting, Desa Hutaraja,
dan desa Sileam. Tahun 1904 datanglah seorang pemberita Injil atau evangelis yang bernama Tuan Herling datang ke daerah Kampung Sosorgunting. Dia sudah lama melayani di daerah Dolok Sanggul. Tuan Herling selalu berusaha untuk memberitakan Injil dan menjumpai masyarakat yang ada di wilayah kampung desa Sosorgunting. Tuan Herling menjumpai penatua atau natua-tua, orang tua yang ada di kampung Sosorgunting. Orang tua kampung yang ada di wilayah Sosorgunting menerima kabar baik yang dibawa oleh Tuan Herling. Sehingga ada 11 orang yang bersedia untuk menjadi Kristen untuk pertama sekali, yaitu yang ada di wilayah Sosorgunting dan sekitarnya. Kira-kira setelah 2 tahun lamanya, dari tahun 1906 sampai 1908, saat ini HKBP Sosorgunting sudah memasuki usia atau umur ke-118 tahun dengan jumlah jemaat HKBP Sosorgunting yang berdasarkan data Base Huria yang diupdate terakhir tanggal 27 Maret 2026, yaitu 525 kepala keluarga. Jumlah perhalado yang ada di HKBP Sosorgunting yaitu 33 orang perhalado yang terdiri dari 26 orang sintua dan 5 orang calon sintua. Ditambah 1 pimpinan gereja HKBP Sosorgunting yang dipimpin oleh Amang Pendeta Ronald Sihotang Master Teologia dan dipimpin 1 orang Bibel Pro yaitu Inang Bibel Pro Rosanna Borusianipar. Kebaktian Minggu di HKBP Sosorgunting mengingat jumlah warga yang sudah banyak, terdiri tadi dari 525 kepala keluarga, tidak mungkin lagi muat dalam gereja ini sekaligus masuk kebaktian Minggu. Dibagilah yang pertama kebaktian jam 8 pagi dan kebaktian berikutnya sesi kedua dimulai jam 10. Dan pertanyaan lingkungan selalu dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah diputuskan dalam rapat huria. Hal ini dapat berjalan dengan baik. Dengan ibadah minggu yang dilakukan Nusantara TV, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang percaya akan keselamatan dalam Kristus. Jemaat HKBP Sosorgunting pun semakin berkembang dalam iman dan pengharapan dan semakin menyala dalam sekitar lingkungan, terutama di dalam keluarga. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Horas.